Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan kisah by request ya. Sesuai request teman-teman semua, yang mana di sini dua penulis favorit kita berkolaborasi. Rastra Kesatria dengan Dani SBR. Wow. Dan ini adalah dua kisah yang berkolaborasi ya teman-teman ya. Kisah Wasis dan Gali yang berkolaborasi dengan kisah Warung Kopi Bang Doni. Dan sesuai request teman-teman semua ya, pada episode kali ini Bang Doni, Gembul, Wasis, Gali akan beraksi bersama-sama. Wow, pasti keren banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan pasti udah gak sabaran kan buat teman-teman mengikuti kisah kolaborasi antara Wasis Gali dan Doni Gembul. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke kota Bekasi. Warung bakso di alam gaib. Kisah Wasis dan Gali featuring Warung Kopi Bang Doni. Siang itu, matahari cukup terik memantulkan cahayanya di atas atap Pulbus di Bekasi. Wasis dan Gali masih berada di Pulbus Bekasi dan menunggu penadikan mereka dari pihak yayasan, karena memang tugas utama mereka di Bekasi telah selesai. Seragam hitam mereka sedikit lembab karena keringat. Di depan pos jaga, mereka duduk menikmati segelas es teh manis dingin. "Sis, kita kapan ini ditarik lagi ke komplek perumahan? Bosan juga ini lama-lama di sini," ujar Gali membuka percakapan. "Aku juga belum tahu, Lih," jawab Wasis sambil menghisap rokoknya. Kamu mah kayaknya senang-senang aja ya di sini. Tiap hari bisa ketemu sama Mbak Ivo." Ujar Gali meledek Wasis. "Apaan sih kamu, Lih?" jawab Wasis malu-malu. "Kamu langsung hajar aja, Sis. Kalau memang kamu suka, ya minimal minta nomor teleponnya lah," kata pakdeku. "Sebagai seorang cowok, kita itu harus lebih dulu mengambil inisiatif. Jangan cuma diem aja ngeliatin," ujar Gali lagi mulai membawa-bawa nama padenya. "Lih, itu siapa yang datang?" seru Wasis coba mengalihkan pembicaraan. Terlihat seorang lelaki menghampiri mereka dengan langkah cepat, tubuhnya tegap dengan senyuman yang tampak tulus. Ternyata dia adalah Surya, kernet bus yang pernah terjebak di alam gaib beberapa hari yang lalu. Surya berdiri di depan mereka sambil merogoh kantongnya, lalu menyerahkan sebuah amplop kecil berwarna putih. "Mas Wasis, Mas Gali, ini undangan syukuran anak saya. Saya harap Mas Wasis dan Mas Gali berkenan datang," ujar Surya dengan nada penuh harap. Wasis mengambil amplop itu, membukanya dan membaca tulisan sederhana yang tertulis dengan tangan. Syukuran akan digelar besok di rumah Surya, yang ternyata rumahnya tidak jauh dari Pulbus tersebut. "Kami usahakan datang ya Mas Surya. Terima kasih sudah mengundang," jawab Wasis sembari tersenyum tipis. Surya mengangguk penuh rasa terima kasih, dan setelah mengobrol singkat, ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Wasis dan Gali saling berpandangan membahas rencana mereka untuk menghadiri acara tersebut. Keesokan harinya, Wasis dan Gali tiba di rumah Surya. Rumahnya terletak di gang sempit yang hanya cukup untuk dilalui sepeda motor. Meski sederhana, rumah Surya tampak bersih dan tertata rapi. Lampu-lampu kecil menghiasi pagar di depan rumah, memberikan suasana hangat setelah seharian tadi hujan turun cukup deras. Mereka masuk dan segera disambut oleh Surya yang mengenakan baju koko putih polos. "Mas Wasis, Mas Gali, terima kasih ya sudah berkenan datang," kata Surya dengan antusias. Ia lalu mengarahkan mereka ke ruang tamu yang sudah penuh dengan tetangga dan undangan-undangan lain. Wasis memandang sekeliling. Permadani digelar di lantai. Para tamu duduk bersila sambil menikmati hidangan. "Maaf, kami terlambat karena tadi kehujanan," ucap Wasis tak enak hati karena tidak datang tepat waktu. "Gak apa-apa, ayo masuk,"
Di sudut ruangan, seorang bayi mungil tertidur pulas di atas sebuah kasur kecil. Istri Surya tersenyum senang melihat kedatangan dua tamu yang pernah menyelamatkan suaminya. Malam semakin larut. Sebagian tamu mulai berpamitan, tapi Wasis dan Gali masih bertahan. Mereka ikut membantu Surya mengangkat piring-piring kotor ke dapur. Istri Surya sudah nampak lelah, tapi senyumnya tidak pernah hilang sepanjang malam itu. "Eh, Mas, nanti kapan-kapan mampir ke rumah lagi ya. Anggap saja kami sebagai saudara kalian," ujar istri Surya. "Siap, Mbak. Kalau sempat, kami pasti datang lagi ke sini," Gali menjawab cepat. Beberapa saat kemudian, Wasis dan Gali bersiap berpamitan. Setelah membantu membereskan peralatan makan yang kotor, udara malam terasa hangat, tapi ada semilir angin dingin yang melewati teras rumah Surya. Mereka berdiri di depan pintu, berjabat tangan dengan Surya dan istrinya. "Terima kasih Mas, sudah berkenan datang. Maaf kalau hidangannya sangat sederhana," kata Surya dengan senyuman lelah. "Wah, gak apa-apa Mas, yang penting kan kebersamaannya. Betul gak sis?" balas Gali sambil melirik Wasis yang sudah memasang sepatu. Akan tetapi, sebelum benar-benar melangkah keluar, pandangan Wasis tiba-tiba saja tertuju pada rumah di sebelah rumah Surya. Rumah itu tampak biasa saja dari luar, bercat kuning pucat dengan pagar besi yang sedikit berkarat. Entah kenapa, tetapi Wasis merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Lampu teras rumah tersebut menyala redup. Pintu depan terlihat setengah terbuka dari sela-sela pintu. Wasis merasa ada bayangan yang bergerak perlahan, tapi dia tidak yakin apa itu. Kali, coba lihat," bisik Wasis sambil menunjuk ke arah rumah sebelah. Gali menoleh dengan dahi mengernyit. Ia memandang rumah itu sejenak, tapi tidak tampak ada sesuatu yang mencolok baginya. "Nah, apa sis? Rumahnya biasa aja." Surya yang memperhatikan mereka berdua akhirnya tersenyum tipis, seolah tahu apa yang membuat Wasis merasa aneh. Ia menarik nafas panjang sebelum berbicara. "Itu rumah Pak Jumadi," kata Surya dengan suara pelan. "Belakangan ini memang banyak yang merasa kalau rumah itu agak berbeda ya." "Berbeda? Berbeda bagaimana Mas?" tanya Wasis rasa ingin tahunya mulai tumbuh. Surya melirik ke arah rumah itu sejenak, lalu mengajak mereka berdua duduk kembali di kursi plastik di teras. Istrinya masuk ke dalam rumah untuk menenangkan bayinya yang mendadak menangis keras. "Pak Jumadi itu adalah suami Bu Lasmi, tetangga saya. Nah, beliau itu biasa berjualan bakso keliling sampai malam hari. Orangnya baik. Ya, sama tetangga sering kasih bakso gratis." Surya memulai ceritanya. "Tapi kira-kira sebulan yang lalu ketika pulang dari berjualan, beliau tiba-tiba saja jatuh, lalu pingsan di depan pintu rumahnya. Ya, pada awalnya kami semua mengira jika itu hanya faktor kecapean." Wasis dan Gali mendengarkan dengan seksama. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah dari gang sempit itu. "Tapi ternyata dia bukan pingsan biasa. Sampai sekarang sudah sebulan lebih, Pak Jumadi belum bangun lagi," lanjut Surya dengan nada yang lebih serius. Gali mengernyitkan alis. "Belum bangun sama sekali. Memangnya nggak dibawa ke dokter Mas?" "Sudah," jawab Surya. "Dan dokter bilang ini seperti semacam sindrom langka ya. Namanya apa ya? Kalau nggak salah itu sindrom tidur yang berhari-hari, atau dalam istilah medisnya itu prolonged hypersomnolence syndrome. Ya, penderitanya yang bisa tertidur tanpa sadar selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Detak jantungnya sih normal, nafasnya juga baik, tapi ya mereka tidak bisa dibangunkan." Gali merasa tenggorokannya kering kala mendengar cerita itu. Ia mencoba membayangkan bagaimana rasanya melihat seseorang yang terbaring tak sadar selama itu. "Jadi selama sebulan ini ya Bu Lasmi merawat beliau seorang diri. Kasihan sekali," lanjut Surya. Gali yang biasanya lebih santai kini terlihat serius. Ada yang tahu penyebabnya? Ya, apa ada hubungannya dengan pekerjaannya berjualan bakso, atau ada hubungan dengan yang lainnya gitu Mas?" Surya menggeleng. "Kami tidak tahu pasti. Yang jelas malam sebelum kejadian itu tuh Pak Jumadi sempat cerita sama istrinya kalau ada pembeli yang aneh. Katanya waktu dia mangkal di depan pabrik tua, itu ada seorang lelaki tua yang muncul entah dari mana. Orang itu membeli bakso,
tapi tidak berkata sepatah kata pun. Wajahnya pucat sekali. Aduh, seperti bukan manusia gitu. Wasis merasa bulu kuduknya mulai meremang. Lalu, setelah orang itu pergi ya, Pak Jumadi merasa tubuhnya lemas. Lalu dia memutuskan pulang lebih awal malam itu, tapi ya begitu. Ketika sampai di rumah, dia langsung tumbang. Jawab Surya dengan raut wajah muram. Suasana menjadi sunyi sesaat. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Wasis menoleh kembali ke rumah Pak Jumadi. Dari balik jendela yang tirainya tidak sepenuhnya tertutup, ia bisa melihat lampu kecil di dalam rumah itu menyala redup. Dia membayangkan Pak Jumadi yang terbaring tak berdaya di salah satu kamar, sementara istrinya mungkin sedang duduk di sisi tempat tidur berharap suaminya segera sadar. Gali menghela nafas panjang. Mas, kalau menurut saya nih ya, menurut saya ini tuh lebih dari sekedar sindrom medis biasa deh. Ya mungkin saja ada sesuatu yang dibawa pulang oleh Pak Jumadi malam itu, atau ikut dia pulang. Surya mengangguk pelan. Ya saya juga berpikir begitu Mas Gali. Ya banyak orang-orang di sini bilang penghuni pabrik tua itulah yang membawanya. Tapi jujur saya tidak berani berspekulasi lebih jauh. Wasis yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Mas Surya, kalau memang ada yang bisa kami bantu, tolong beritahu saja. Kami berdua memang bukan dukun atau orang pintar, tapi ya mungkin ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk Bu Lasmi ataupun Pak Jumadi. Surya tersenyum tipis. Wah, terima kasih Mas Wasis. Nanti akan saya sampaikan kepada Bu Lasmi. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Wasis dan Gali pada akhirnya benar-benar berpamitan. Mereka berjalan pelan menyusuri gang sempit untuk menuju tempat parkir motor mereka. Sepanjang jalan, pikiran mereka terus dipenuhi oleh cerita tentang Pak Jumadi. Sis, kamu tadi sadar nggak? Tanya Gali tiba-tiba. Apa? Sejak tadi itu loh kita ngobrolin soal rumah itu kok rasanya hawanya beda ya. Seperti ada yang merhatiin gitu, diem-diem, kata Gali dengan nada rendah. Wasis mengangguk tapi tidak menjawab. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah Pak Jumadi yang kini tampak lebih sunyi daripada sebelumnya. Malam itu, mereka pulang dengan banyak pertanyaan yang menggantung di benak mereka tanpa tahu bahwa Pak Jumadi akan membawa mereka ke kejadian yang lebih mencekam. Keesokan harinya, Surya datang ke Pulbus tempat Wasis dan Gali berada. Setelah berbasa-basi singkat, ia pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Mas Wasis, Mas Gali, saya tahu ya, kalian berdua ini punya kemampuan lebih. Saya mohon bantuan untuk membantu Pak Jumadi, kata Surya dengan suara penuh harap. Gali menatap Wasis sejenak sebelum menjawab. Mas, kami berdua ini bukan orang pintar. Ya tapi kalau memang ada yang bisa kami lakukan, kami pasti akan mencobanya. Surya mengangguk, air mukanya berubah sedikit lega. Saya itu benar-benar sangat kasihan sama Bu Lasmi. Dia itu harus merawat suaminya yang belum bangun. Sementara anak yang masih kecil juga butuh perhatian. Kalau dibiarkan begini terus, entah sampai kapan mereka bisa bertahan. Setelah mendengar penuturan Surya, Wasis dan Gali sepakat mencoba membantu dan berjanji jika besok mereka akan datang ke rumah Pak Jumadi. Lih, aku rasa sebaiknya kita harus minta ditemani dengan Bang Doni dan juga Mas Gembul untuk menolong Pak Jumadi, ujar Wasis pada Gali. Loh, tumben kamu mau minta bantuan orang lain sih? Tanya Gali bingung. Ya, biar bagaimanapun kita berdua itu hanya pendatang di sini. Alangkah baiknya jika ada warga asli sini juga yang ikut membantu demi kelancaran semuanya, jawab Wasis mantap. Ya kalau mereka mau sis, Bang Doni sama Mas Gembul kan orang sibuk, ujar Gali pesimis. Aku yakin mereka mau leh. Mereka itu adalah orang baik. Dan juga asal kamu tahu, Mas Gembul itu bukan orang sembarangan. Dia juga memiliki kelebihan yang cukup tinggi, jawab Wasis, matanya menatap ke arah warung kopi Bang Doni. Di malam harinya, Wasis dan Gali datang ke warung kopi Bang Doni dengan bermaksud membicarakan hal tersebut pada Bang Doni dan juga Mas Gembul. Sesampainya mereka di depan pintu, seperti biasa, mereka pun disambut oleh Gomang, si penjaga parkir. Ada ular sedang berdesis. Ularnya melingkar di pohon beringin. Selamat malam Mas Gali dan Mas Wasis. Ayo silakan masuk, kopinya nanti keburu dingin, ujar Gomang dengan pantunnya yang sangat aduhai.
Selamat malam juga Bang Gopang. Terima kasih ya atas pantun indahnya. Kita masuk dulu. Jawab Wasis sambil tersenyum. Sesampainya di dalam, terlihat Bang Doni dan Gembul yang sedang mengobrol di meja yang berada di sudut warung. Mas Wasis, Mas Gali, sini, ayo ngopi. Panggil Bang Doni sambil melambaikan tangannya. Wah, pas banget ini Bang. Kebetulan saya juga ada perlu sama Bang Doni dan juga Mas Gembul. Ujar Wasis seraya menjabat tangan Doni dan juga Gembul, lalu ikut duduk bersama. Mau ada perlu kek, mau kagak ada perlu kek, urusan belakangan dah. Yang penting kita ngopi dulu ya. Bul, bikinin kopi 2, sapa Bang Doni ramah. Setelah Gembul meletakkan 2 gelas kopi dan sepiring cemilan, obrolan mereka pun semakin hangat. Begini Bang Doni, Mas Gembul, jadi kemarin itu saya kan dan Gali datang ke rumah Mas Surya. Itu loh, kernet bus yang tempo hari hilang dalam rangka acara selamatan anaknya. Rumahnya nggak jauh dari sini Bang. Nah, tadi sore Mas Surya datang lagi ke Pulbis. Lalu dia minta bantuan pada saya dan Gali untuk membantu tetangganya yang sedang ada masalah. Jelas Wasis panjang lebar. Wah, ya udah Mas, kalau emang ada masalah dan kalau emang situ berdua bisa, ya kudu dibantu, jawab Bang Doni lugas. Di sini Wasis pun mulai menceritakan tentang kondisi tetangga Mas Surya yang bernama Pak Jumadi yang berprofesi sebagai pedagang bakso, yang mana pada saat ini masih terbaring di atas tempat tidurnya dalam posisi koma tanpa diketahui penyebab pastinya. Alangkah baiknya kalau Bang Doni dan juga Mas Gembul ikut serta, karena bagaimanapun saya di sini dan Gali hanyalah pendatang. Ujar Wasis sopan sebagai bentuk adab yang baik sebagai pendatang di wilayah itu. Pak Jumadi yang tukang bakso mana ya? Ujar Bang Doni bingung. Itu loh Bang, yang mangkali deket pabrik itu, yang baksonya berurat itu loh Bang, saut Gembul menjelaskan. Yang mana ya? Oh iya, saya baru tahu nih. Kalau urusan makanan aja lo tahu Bul. Pak Jumadi saya ingat ya, yang kalau Gembul makan baksonya tuh sampai kuahnya dikokop. Ujar Bang Doni meledek Gembul. Oh, abang mau ngeledek mulu, saut Gembul yang disambut gelak tawa semua yang ada di situ. Dan pada akhirnya Bang Doni maupun Gembul bersedia untuk ikut serta besok dalam rangka menolong Pak Jumadi. Keesokan harinya, mereka berempat pun berangkat ke rumah Bu Lasmi dengan diantar oleh Surya. Setelah saling memperkenalkan diri dan berbasa-basi, keempat pria itu mulai mempersiapkan diri. Yang lain pun diminta untuk keluar dari kamar, sehingga hanya ada tubuh Pak Jumadi yang masih tergeletak, Wasis, Gali, Gembul, dan Bang Doni di dalam sana. Mereka saat itu sengaja memilih waktu di malam hari ketika suasana lebih tenang. Ini dia pules amat ya tidurnya. Ngimpi apaan ya kira-kira ya? Ujar Doni sambil matanya terus menatap sosok Pak Jumadi. Dia ini bukan tidur biasa Bang, saut Gembul sambil mencoba menerawang. Sis, ini kayaknya urusan berdemitan lagi deh. Bukan tidur biasa ini Pak Jumadi, sambung Gali sambil melirik ke arah Wasis. Wasis paham akan maksud dari tatapan Gali. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya bukan bermaksud mengatur, tapi saya yakin Mas Gembul dan Bang Doni sudah paham tentang apa yang terjadi dengan Pak Jumadi. Ujar Wasis mencoba membuka percakapan bersama. Wah, kalau saya mah jujur aja ya, saya kurang paham kalau masalah beginian. Si Gembul ini nih biasanya yang kalau turun tangan kalau udah ada masalahnya model begini. Kalau berkelahi baru dah saya yang turun, jawab Bang Doni sambil menepuk-nepuk bau Gembul. Oke baik Bang. Jadi sepertinya saya dan Mas Gembul akan mencoba meraga sukma untuk bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bang Doni dan Gali yang berjaga di sini. Izin ya Bang, ujar Wasis lagi. Sis, aku ikut dong. Masa dari kemarin aku jaga kandang terus. Aku juga malu nih berduaan sama Bang Doni, bisik Gali pada Wasis. Sudah Li, kamu di sini saja. Tolong jaga raga Pak Jumadi agar nantinya tidak ada sosok gaib lain yang masuk ke dalam tubuhnya. Karena kondisi seperti ini rentan sekali. Ujar Wasis menatap Gali. Gak seru kamu. Masa iya 2 episode aku nggak beraksi? Gak keren. Sungut Gali kesal, tapi ia tetap menuruti semua perkataan Wasis. Dengan penerangan seadanya, di tempat tersebut Wasis dan Gembul duduk bersila dan mulai memusatkan pikiran. Sudah siap Mas Gembul? Tanya Wasis. Gembul mengangguk mata.
Dengan perlahan, mereka menarik nafas dalam-dalam, merapal doa yang biasa mereka gunakan saat ingin beraga sukma. Detik demi detik berlalu, tubuh mereka terasa semakin ringan hingga akhirnya mereka mulai memasuki dunia yang berbeda. Saat membuka mata, Wasis dan Gembul mendapati diri mereka berada di sebuah pasar. Pasar itu terlihat begitu ramai dengan lapak-lapak yang berjajar tanpa aturan. Cahaya temaram berasal dari lampu minyak yang tergantung di tiang-tiang bambu menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Para pedagang dan pembeli terlihat beraneka rupa. Ada yang berpenampilan seperti manusia pada umumnya, tetapi banyak juga yang tampak ganjil, tubuhnya besar, telinganya panjang, atau mata merah menyala. Suara tawar-menawar terdengar riuh, bercampur dengan aroma wangi kemenyan dan bau amis yang tercium samar. "Ini tempat apa ya, Mas?" tanya Gembul sambil mengamati sekeliling. "Sepertinya ini pasar gaib," jawab Wasis singkat. "Ayo, kita harus cari Pak Jumadi. Dia pasti ada di sini." Mereka berdua lalu berjalan di antara lapak-lapak pasar, menghindari kontak langsung dengan para pedagang. Mereka sadar bahwa di tempat ini kesalahan kecil saja akan bisa berakibat fatal. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun sampai di sebuah warung kecil yang dipenuhi dengan para pembeli. Bangku-bangku di warung itu penuh sesak, sementara pria yang mirip Pak Jumadi terlihat sibuk melayani pelanggan. Ia tampak sehat, berbeda dari kondisinya di dunia nyata. "Wah, itu dia, Mas," kata Gembul sambil menunjuk ke arah Pak Jumadi. Wasis mengangguk. "Ayo, kita dekati pelan-pelan." Wasis dan Gembul lalu duduk di salah satu meja kosong yang ada di pinggir warung. Mereka sengaja memilih tempat yang agak jauh dari kerumunan. Seorang pelayan lalu datang menghampiri mereka, seorang perempuan berwajah pucat dengan senyum yang terasa aneh. "Mau pesan apa?" tanyanya dengan suara datar. Wasis memesan semangkuk bakso, sementara itu Gembul memesan mie ayam porsi double. Setelah mencatat pesanan, pelayan itu kemudian pergi tanpa banyak bicara. Wasis dan Gembul terus mengamati sekeliling dengan seksama. Warung itu dipenuhi berbagai sosok. Beberapa tampak seperti manusia biasa, tetapi banyak juga yang memiliki penampilan tak lazim. Ada seorang pembeli yang tubuhnya berlapis sisik seperti ikan, sementara yang lainnya memiliki tangan panjang seperti akar pohon. Mereka semua makan dengan lahap. Tak lama kemudian, pesanan Wasis dan Gembul datang. Sepiring besar mie ayam porsi double dan semangkuk bakso diletakkan di depan mereka. Aroma makanan itu terasa begitu menggoda, tetapi Wasis memberikan isyarat kepada Gembul untuk tidak menyentuhnya. "Jangan tergoda, Mas. Ingat, kita di sini bukan untuk makan," bisiknya. Gembul mengangguk, tapi mata Gembul masih saja terus menatap ke arah mie ayam yang tampak menggugah selera. Sesekali ia meneguk ludah, menahan hasrat makannya yang menggelora. Sementara itu, Wasis terus mengamati Pak Jumadi yang terlihat masih sibuk melayani pembeli. Mereka berdua menunggu dengan sabar hingga para pelanggan mulai berkurang satu persatu. Bangku di warung bakso itu kosong. Pak Jumadi mulai membersihkan meja, sementara pelayan perempuan tadi membantu membereskan mangkuk dan piring. Saat suasana semakin sepi, Wasis dan Gembul akhirnya berdiri dan berjalan mendekati Pak Jumadi. "Pak Jumadi," panggil Wasis dengan suara pelan. Pak Jumadi menatap ke arah Wasis dan Gembul dengan tatapan heran. Dua lelaki itu terlihat berbeda dari para pelanggan lainnya. Mereka tampak tenang dan bicara langsung tanpa basa-basi. "Loh, kok kalian berdua tahu nama saya?" tanya Pak Jumadi curiga. "Kami datang untuk membawa Bapak pulang," jawab Wasis dengan suara tegas. "Keluarga Bapak di rumah sudah menunggu Bapak cukup lama. Istri dan anak Bapak merindukan kehadiran Bapak." Pak Jumadi mengernyitkan alis. "Pulang? Kalian ini ngomong apa sih? Saya baik-baik aja di sini. Dan itu lihat coba, anak istri saya ada di dapur." Gembul menatap Wasis. Wasis tetap tenang, tetapi dia tahu ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. "Pak, coba Bapak pikirkan. Apa benar ini dunia Bapak? Apa benar kalau mereka itu benar keluarga Bapak?" Pak Jumadi menggeleng pelan, ragu-ragu. "Kalian berdua ini mabuk atau ngigau sih?"
Saya itu mau pulang kemana? Lawang sedangkan keluarga saya aja ada di sini kok. Pak Jumadi kemudian melangkah ke arah dapur dan memanggil dengan suara lantang. Bu, Dek, sini sebentar. Ini loh, ada tamu. Aneh orangnya. Dari balik tirai bambu yang memisahkan dapur dan ruang utama warung bakso, muncul seorang perempuan dan anak kecil. Perempuan itu membawa piring, sementara bocah laki-laki itu menggenggam sendok di tangan. Mereka tersenyum, wajahnya terlihat ramah dan penuh kasih. Nah, ini mereka, kata Pak Jumadi sambil menunjuk. Lihat, lihat kan? Mereka ini keluarga saya. Lah terus saya mau pulang kemana? Kalian berdua ini ada-ada aja. Wasis melangkah mendekat, menatap dalam-dalam ke arah perempuan dan juga bocah itu. Dia bisa merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti mereka berdua. Pak Jumadi, maaf, tapi mereka ini bukan keluarga Bapak. Istighfar, Pak. Coba lihatlah dengan mata batin Bapak. Pak Jumadi tertawa kecil, raut wajahnya mulai diliputi kebingungan. Apa-apaan sih, Mas? Mata batin opo? Jangan bercanda, Mas. Tanpa banyak bicara lagi, Wasis lalu mengulurkan tangannya, kemudian menyentuh pundak Pak Jumadi. Ia membaca doa dalam hati, memohon agar mata batin lelaki itu terbuka. Sejurus kemudian, tubuh Pak Jumadi bergetar, matanya membelalak seolah-olah baru saja ia melihat sesuatu yang mengerikan. Wajah perempuan yang ia panggil sebagai istrinya itu perlahan berubah. Kulitnya mulai mengeriput, rambutnya kini kusut, dan matanya berubah menjadi besar serta merah menyala. Bocah kecil itu juga turut berubah. Rambutnya berdiri, tubuhnya mengecil seperti boneka kayu, disertai tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk merebak. Astagfirullah, teriak Pak Jumadi sambil mundur tersurut beberapa langkah. Makhluk itu yang sebenarnya adalah sosok makhluk gaib jahat itu mulai menyeringai lebar. Suara cekikikan anak kecil semakin terdengar keras, bergema di seluruh ruangan. Perempuan yang tadinya tampak lembut kini mulai menjelma menjadi sosok menyeramkan dengan kuku-kuku panjang dan tajam. Pak Jumadi, ayo ikut kami sekarang, seru Wasis sambil menggenggam tangan lelaki itu. Akan tetapi sebelum mereka sempat melangkah keluar, kedua makhluk itu melompat menyerang. Gembul yang sedari tadi mengamati langsung bergerak cepat. Dia menghadang sosok perempuan yang melompat menggunakan cakarnya. Lalu Gembul mengeluarkan kain putih dari saku bajunya dan mengibaskannya seperti cambuk. Makhluk itu mendesis, tubuhnya terpental beberapa meter ke belakang. Bocah kecil di sebelahnya melompat ke arah Gembul, mencoba menggigit dengan gigi-giginya yang tajam. Gembul menendangnya dengan keras hingga bocah itu menabrak dinding bambu dan roboh seketika. Bawa dia keluar, Mas Wasis, teriak Gembul sambil terus berjaga. Wasis menarik Pak Jumadi yang masih terguncang menuju pintu keluar, tetapi makhluk perempuan itu tidak menyerah. Dengan kecepatan luar biasa, ia lalu melompat ke arah mereka. Cakarnya hampir saja mengenai punggung Pak Jumadi. Gembul kembali bergerak cepat. Ia mencabut sebatang paku kuningan dari sakunya, lalu kemudian melemparkannya ke arah balok itu. Telak mengenai dada perempuan itu, membuatnya menjerit kesakitan. Tubuhnya mengepulkan asap hitam, tapi belum sepenuhnya musnah. Wasis dan Pak Jumadi berhasil keluar dari warung bakso itu, tetapi mereka belum sepenuhnya aman. Suasana pasar yang tadinya ramai kini berubah. Para pedagang dan pembeli kini memperhatikan mereka dengan tatapan tajam, jelas tidak senang karena kehadiran mereka. Ayo Pak, kita harus cepat Pak, kata Wasis sambil setengah menyeret Pak Jumadi yang terlihat masih syok. Di belakang mereka, Gembul menyusul dengan nafas berat. Ia membawa kain putih yang kini penuh dengan bercak darah hitam. Kita sudah terlambat, Mas. Kalau harus lewat jalan biasa, ujar Gembul. Sepertinya kita harus pakai jalur pintas. Wasis mengangguk, ia merapal doa, lalu menarik tangan Pak Jumadi lebih erat. Dalam sekejap, mereka bertiga seperti ditarik ke dalam pusaran angin yang sangat kuat. Ketika Wasis dan Gembul membuka mata, mereka sudah kembali ke dunia nyata. Tubuh mereka berdua basah oleh keringat. Sementara itu, Pak Jumadi terbaring lemah di lantai. Matanya sudah terbuka, tapi pandangannya kosong. Gembul menepuk-nepuk pipi Pak Jumadi pelan. Pak, sadar Pak, ini sudah aman. Lelaki itu akhirnya mengedipkan mata, lalu menangis terseduh-seduh.
Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa saya bisa ada di sana? Ya, kami juga tidak tahu. Kenapa Bapak sampai tersesat di tempat itu? Jawab, Wasis. Tapi yang terpenting sekarang, Bapak sudah kembali. Anak dan istri Bapak di dunia nyata masih menunggu. Pak Jumadi mengangguk sambil terus menangis. Sementara Wasis dan Gembul saling berpandangan. Mereka sadar jika semua ini tidak akan berakhir semudah ini. Dan benar saja, tidak lama kemudian terdengar suara batu-batu kecil yang dilemparkan ke arah dinding dan atap rumah. Istri Pak Jumadi dengan wajah pucat memeluk anaknya yang masih kecil. Bang Doni yang datang untuk membantu juga ikut kebingungan. Mas Wasis, apaan lagi nih? Tanya Doni dengan suara gemetar sambil tetap waspada. Tenang dulu Bang, ujar Wasis tegas. Ia lalu berdiri di tengah ruangan menatap Pak Jumadi yang memandangnya penuh harap. Mohon maaf, untuk sementara. Yang lain semuanya diam dulu di dalam rumah. Jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Gembul berdiri di sampingnya, tangan kanannya meremas kain putih, siap berjaga-jaga jika sesuatu menyerang mereka. Sementara itu Gali mulai bertanya, Sis, kamu yakin mau menghadapi ini sendirian? Wasis menoleh sambil tersenyum. Aku akan mengecek dulu siapa yang berani membuat kekacauan ini. Gali, kamu tetap di sini dulu ya. Wasis lalu keluar dari rumah itu dengan langkah tegap. Udara di luar terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Bau anyir menguar membuat Wasis segera menajamkan inderanya. Di halaman, cahaya bulan yang redup menyoroti sosok seorang lelaki tua. Kakek itu berdiri membungkuk, rambutnya panjang dan kusut seperti akar pohon tua. Kulitnya penuh kerutan, tetapi matanya menyala merah, menandakan kemarahan yang membara. Pakaiannya berupa kain lusuh berwarna gelap, dan di tangannya tergenggam tongkat kayu yang mengeluarkan asap tipis. Berani sekali kamu mengambil Jumadi dari tempatku. Suara kakek itu serak tapi terasa menggema di udara. Siapa kamu? Dan apa urusanmu dengan Pak Jumadi? Tanya Wasis tegas. Ia berdiri dengan kedua tangan mengepal di sisi tubuhnya. Kakek itu tertawa kecil. Suara tawanya seperti gesekan logam yang memekakan telinga. Dia itu sudah menjadi bagian dari pasar gaibku dan kamu telah merusaknya. Sekarang kamulah yang harus menggantikannya. Tanpa aba-aba, sosok kakek-kakek itu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Getaran kuat terasa hingga ke kaki Wasis, disertai retakan-retakan kecil di atas tanah. Dan dari retakan itu muncul ular-ular hitam yang merayap dengan cepat mengarah ke kaki Wasis. Wasis melangkah mundur. Ia merapalkan doa di dalam hati, lalu mengibaskan tangannya, dan seketika ular-ular tersebut berubah menjadi kepulan asap hitam lalu menghilang di udara. Kamu tidak akan bisa menang dengan mudah, kek, ujar Wasis. Lawannya itu tidak menjawab. Dengan kecepatan yang tak terduga untuk tubuh tuanya, ia melompat ke arah Wasis, mengayunkan tongkatnya dengan kekuatan penuh. Wasis menghindar dengan sigap, tetapi serangan itu meninggalkan bekas goresan besar di tanah. Wasis menarik nafas dalam. Ia mulai merapal mantra yang lebih panjang. Seketika tangannya dari telapak tangan sampai sebatas siku bersinar redup yang perlahan semakin terang, memancarkan sinar kuning kemasan yang menyala. Dia melangkah maju menghindari setiap serangan si kakek. Dan ketika ada celah, Wasis langsung menyerang dengan pukulan sakti yang terbalut energi panas. Seketika sinar kuning kemasan yang menyilaukan mata melesat dari tangan kanan Wasis. Ketika pukulannya mengenai sosok kakek asing itu, terdengar suara mendesis. Kulit lawannya menghitam seperti terbakar. Si kakek menggeram bara, lalu ia mengangkat tongkatnya ke udara, dan dari tongkat itu keluar bayangan besar yang menyerupai burung gagak raksasa mengepakkan sayapnya dengan angin yang mematikan. Burung gagak itu melesat ke arah Wasis, tetapi Wasis tetap berusaha tenang. Ia melepaskan kembali pukulan sinar emasnya, lalu menyambar cepat ke arah gagak yang berada tepat di depannya. Burung itu menjerit nyaring sebelum tubuhnya berubah menjadi debu dan lenyap. Lawan Wasis kini terlihat lebih lemah, tetapi amarahnya belum surut. Ia menghentakkan tongkatnya sekali lagi. Kali ini ia menciptakan lingkaran api di sekeliling Wasis,
Lingkaran api itu semakin menyempit, mencoba membakar tubuh Wasis, tetapi Wasis sudah siap. Dengan tangan kanannya yang masih menyala seperti bara, ia menghantam tanah dengan keras. Api yang mengelilinginya padam seketika berganti dengan gelombang energi yang melesat ke arah si kakek. Gelombang kuat itu menghantam tubuh si kakek, membuatnya terpental beberapa meter. Tongkatnya jatuh ke tanah dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam dari setiap pori-porinya. Wasis selalu berjalan mendekat. Ia mengangkat tangannya ke udara. Dari tangannya muncul api kecil, tapi terasa sangat panas. Ini adalah hukuman untukmu, karena sudah berani mengganggu umat manusia tanpa alasan. Ia melemparkan apinya ke arah si kakek. Api kecil itu berubah membesar, melahap tubuh lelaki tua itu dalam hitungan detik. Kakek itu meraung dengan keras, suaranya mengerikan, sebelum akhirnya tubuhnya hancur menjadi abu yang diterbangkan angin. Wasis lalu kemudian kembali masuk ke dalam rumah Pak Jumadi. Semua orang di sana menatapnya dengan wajah penuh harap. Istri Pak Jumadi yang memeluk anaknya terlihat mulai menangis lega. Sudah selesai, kata Wasis pendek. Tadi hanya ada gangguan kecil. Oh iya, Pak Jumadi sudah sadar. Ibu bisa menemuinya di dalam kamar. Bang Doni menghela nafas panjang, menepuk pundak Wasis. Kalau sekarang beneran udah kelar kan ya, Mas Wasis? Kagak ada part 2 kan ya? Wasis hanya mengangguk di sudut ruangan. Gembul dan Gali tersenyum tipis sambil melipat kain putih yang tadi ia gunakan untuk berjaga-jaga. Beberapa saat kemudian, rumah Pak Jumadi sudah kembali tenang. Setelah kejadian mencekam sebelumnya, Wasis, Gali, Gembul, dan Bang Doni masih bertahan di sana untuk memastikan keadaannya. Pak Jumadi duduk di kursi kayu tua di ruang tengah. Ia masih memegangi secangkir teh hangat yang isinya tinggal setengah. Wajahnya terlihat lebih segar, meskipun ada guratan lelah yang masih tersisa di sana. Wasis, Gali, Bang Doni, dan juga Gembul duduk di hadapannya. Mereka menatap Pak Jumadi dengan serius, terutama Wasis yang sejak tadi belum banyak bicara. Di sampingnya, Gali bersandar santai, tetapi matanya tetap waspada memantau sekeliling. Pak Jumadi, Wasis membuka percakapan. Saya senang, akhirnya Bapak bisa kembali lagi ke keluarga. Anak dan istri Bapak sudah terlalu lama menunggu. Pak Jumadi mengangguk pelan. Saya juga tidak menyangka bisa kembali lagi, Mas. Rasanya seperti mimpi. Ngimpinya mah tadi sama kemarin. Kalau sekarang mah udah nyata, Pak. Ujar Bang Doni coba mencarikan suasana. Wasis menatapnya lekat-lekat. Tapi saya harus jujur, Pak. Keadaan Bapak ini belum benar-benar aman. Pak Jumadi terkejut. Tangannya yang memegang cangkir teh sedikit bergetar. Maksudnya apa, Mas? Wasis menarik nafas panjang sebelum ia melanjutkan. Penghuni di alam gaib sana belum sepenuhnya melepaskan Bapak. Pak Jumadi menunduk. Kedua tangannya mencengkram cangkir teh itu lebih erat. Apa mungkin mereka masih mencari saya? Gembul yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Mereka itu sudah menganggap Bapak sebagai bagian dari mereka. Nah, kalau Bapak tetap berjualan di wilayah yang sama, cepat atau lambat, ya mereka akan menarik Bapak kembali ke warung gaib di sana. Pak Jumadi terlihat semakin gelisah. Ia menggeser duduknya, memandang Wasis dengan raut penuh tanya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mas? Saya ini cuma pedagang bakso keliling. Saya tidak punya banyak pilihan tempat untuk berjualan. Wasis menyandarkan punggungnya, mencoba merangkai kata dengan hati-hati. Bapak harus mencari tempat yang baru. Bapak jangan pernah lagi berjualan di wilayah yang sama lagi, terutama saat malam hari. Tapi Mas, di sana itu tempat saya biasa dapat pelanggan. Kalau saya pindah, siapa yang mau beli bakso saya lagi nantinya? Pak Jumadi mengeluh, suaranya bercampur rasa cemas. Wasis sangat memahami kekhawatiran itu. Saya tahu ini berat, Pak. Tapi demi keselamatan Bapak, dan keselamatan Bapak itu lebih penting. Tidak akan ada gunanya uang banyak kalau Bapak kembali hilang, meninggalkan anak dan istri Bapak tanpa kepastian. Bang Doni di sini langsung menambahkan, tenang aja Pak Jumadi, Bapak nanti bisa mulain dari area perumahan atau pasar pagi. Tenang aja, gampang itu mah. Nanti saya bantuin dah nyari lapak, bakal Bapak dagang bakso lagi.
Pak Jumadi terdiam cukup lama. Ia tampak memikirkan saran itu dengan serius. Sesekali dia menatap istrinya yang berdiri di dapur sambil menguping percakapan mereka. Anak kecilnya yang duduk di lantai sibuk dengan mainan kayu. Sesekali ia menatap ke arah ayahnya tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Akhirnya Pak Jumadi mengangguk pelan. "Baik mas, bang, saya akan mencari tempat baru. Tapi tolong, kalau nanti mereka masih mengganggu, saya harap mas-mas sekalian berkenan membantu saya lagi." Bang Doni mengangguk. "Tenang aja, nggak apa-apa. Kayak kita mah kagak bakal keberatan. Kalau ada yang aneh-aneh lagi, langsung aja hubungin kita ya. Jangan sungkan-sungkan." Pak Jumadi menghela napas berat. "Jadi mereka bisa datang lagi meskipun saya sudah pindah tempat?" "Kalau Bapak tidak sengaja melanggar batas wilayah mereka ya mungkin saja," jawab Wasis jujur. "Tapi selama Bapak patuh pada saran kami, peluang mereka untuk mengganggu lagi itu sangat kecil sekali." Gali mengangguk setuju. "Jangan lupa Pak, kalau mau keluar malam untuk jualan, doa dulu. Kita kan nggak pernah tahu Pak apa yang ada di luar sana." Pak Jumadi kembali mengangguk. Kali ini anggukannya lebih mantap. "Baik, baik mas, bang, saya akan lakukan apa yang sudah kalian bilang." Bu Lasmi akhirnya mendekat, membawa nampan yang berisikan teh manis dan beberapa camilan sederhana. "Terima kasih ya, Mas Wasis, Mas Gali, Mas Gembul dan juga Bang Doni. Saya tidak tahu bagaimana lagi kami harus membalas kebaikan kalian." Wasis tersenyum kecil. "Kami hanya menjalankan kewajiban kami, Bu. Yang terpenting sekarang, Ibu dan keluarga harus tetap waspada. Jangan sampai lengah." Wanita itu mengangguk sambil menyeka matanya yang mulai basah. Anak kecil yang tadi bermain-main kini berlari mendekat, memeluk kaki ayahnya dengan erat. Pak Jumadi mengusap kepala anaknya, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Terima kasih mas, bang," kata Pak Jumadi lirih. Gali lalu berdiri sambil menghela nafas lega. "Sis, udah malam, pulang yuk sekarang." "Iya, kasihan juga nih kayaknya si Gembul, udah ngap dia. Biasa dia kalau habis beraksi begitu, ngapnya kumat," ujar Doni sambil melirik ke arah Gembul yang cemberut. Wasis mengangguk lalu berpaling ke arah keluarga itu. "Bapak, Ibu, kami pamit ya. Kalau memang ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi kami." Saat Wasis, Gali, Gembul dan juga Bang Doni melangkah keluar rumah, udara malam terasa lebih segar. Tidak ada lagi aroma anyir atau hawa dingin yang mencekam. Gali menepuk bahu Wasis. "Gimana sis? Udah selesai beneran kan?" "Aman Lih," jawab Wasis sambil tersenyum. Gali mengangguk. Lalu mereka berempat berjalan menjauh, meninggalkan rumah keluarga Pak Jumadi dengan harapan bahwa malam-malam berikutnya akan lebih tenang. Bagi Wasis, Gali, Doni dan juga Gembul, tugas ini hanyalah satu dari banyak tugas lain yang akan mereka hadapi. Dunia gaib tak akan pernah sepenuhnya damai, tapi mereka semua siap untuk menghadapi apapun yang datang di depan nanti. Keesokan harinya, Wasis dan Gali kembali datang ke warung kopi Bang Doni untuk berpamitan. Ya, Wasis dan Gali akan ditarik kembali ke kantor pusat yang ada di Jakarta Selatan karena memang permasalahan di Pulbus di kota Bekasi itu sudah selesai. "Bang Doni, Mas Gembul, terima kasih. Selama saya dan Gali di sini sudah menjamu dengan sangat baik. Saya dan Gali pamit untuk kembali ke kantor pusat yang ada di Jakarta. Semoga silaturahmi kita semua tetap terjalin dengan baik," ujar Wasis berpamitan. "Waduh, kagak bisa netep aja di sini mas. Padahal kan seru kalau ada situ berdua. Kita bisa beraksi lagi, nolongin orang banyak nantinya." Saut Bang Doni berharap Wasis dan Gali bisa menetap di sana. "Saya juga senang bang, berada di sini bersama dengan orang-orang baik seperti Bang Doni dan juga Mas Gembul," jawab Wasis. "Ya udah mas, sekarang catat aja dulu nomor telepon saya ya. Saya juga minta nih nomor telepon Mas Wasis sama Mas Gali," ujar Bang Doni. Lalu mereka bertukar nomor telepon. "Sis, kamu gak minta nomor teleponnya Mbak Ipo sis?" "Minta aja sis, mumpung masih di sini," bisik Gali pada Wasis. "Apaan sih kamu Lih?" jawab Wasis tersipu malu.
Tenang aja Mas Wasis, nanti nomor telepon sampean bakalan saya kasihin sama si Ipo. Siapa tahu jodoh kan? Kan situ berdua sama-sama dari Jawa Timur aslinya ya. Saud Doni yang rupanya mendengar bisik-bisik Wasis dan Gali barusan. Dan pada akhirnya Wasis dan Gali benar-benar meninggalkan kota Bekasi. Bang Doni dan Gembul juga berharap di lain waktu mereka berempat bisa beraksi bersama kembali. Selesai. Wow, luar biasa kisah Wasis Gali berkolaborasi dengan Doni dan Gembul. Oh, dua penulis hebat, dua penulis favorit kita semua. Rastra Ksatria dan Dani SBR menghasilkan karya yang keren banget dan luar biasa banget. Pada kesempatan kali ini bagaimana Wasis Gali yang memang sudah diambang penarikan dari yayasan ya, karena kan tugas utama dia sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang baru bergabung bisa mengikuti episode selanjutnya di mana Wasis dan Gali sudah berhasil menemukan bis yang tersesat di alam gaib. Dan pada kesempatan kali ini Wasis Gali beserta Doni dan Gembul beraksi dalam satu episode. Wah, keren banget ya. Memang jadinya Gali kesel dia tuh nggak diajak. Saya di sini suka nih adabnya Wasis ya, bagaimana dia walaupun dia bisa mungkin Wasis dan Gali bisa menanganinya sendiri, tapi di sini ada adab ya, bahwa di tempat itu ada orang juga yang yang bisa ya, yang mampu, yang memiliki ilmu juga. Di situ dia mengajak Doni dan Gembul, yang mana Gembul akhirnya turun tangan juga bareng sama Wasis. Keren banget, bisa menyelamatkan si pedagang bakso yang tersesat di alam gaib, bisa menarik mereka kembali. Dan tapi sayang ya, Wasis dan Gali harus kembali lagi ke kantor utama ya, ke kantor pusat, yang mana karena memang tugas di Bekasi sudah selesai. Waduh, tapi dia udah tukar nomor telepon nih. Dan Ivo ya, bagaimana ini? Apakah Wasis dan Ivo akan ada kelanjutan hubungannya? Karena di endingnya itu Bang Doni kayak udah menangkap sinyal tuh. Tenang aja, ntar bakalan dikasih nomornya ke Ivo. Wah, makin seru aja. Dan saya pribadi berharap ya akan ada lagi kolaborasi selanjutnya, mungkin entah apakah Bang Doni nanti yang datang ke tempatnya Wasis atau bagaimana. Intinya sih keren banget seperti ini ya teman-teman. Terima kasih kepada Rastra Ksatria dan juga Dani SBR atas kisahnya yang sangat luar biasa di sini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong, bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.